Kita akan ke Lombok Barat terlebih dahulu ya, Marcel. Betul sekali Iqbal dan pemirsa, ini terkait dengan kasus sejumlah santri yang diduga dicabuli oleh pimpinan yayasan yang melapor ke Polres Mataram. Dan saat ini polisi tengah mendalami, ada 7 total laporan dari korban. 22 santri diduga menjadi korban tindakan asusila yang dilakukan pimpinan pesantren di Kabupaten Lombok Barat. Sebagian besar korban adalah alumni. Sementara selain sebagai pimpinan Ponpes, terduga pelaku berinisial AF adalah tokoh masyarakat yang dikenal luas. Pendamping korban, Cucu Purnamasari mengatakan, dari 22 orang yang diduga jadi korban, baru 7 santri yang membuat laporan. Dari pengakuan korban, pelaku yang berusia 60 tahun memanipulasi dan melecehkan para santri dengan dalih spiritual, dan diduga aksi ini sudah berlangsung sejak tahun 2015 hingga 2022. Iya, modusnya transfer ilmu. Pelaku ini mengaku sebagai waliullah. Dia transfer ilmu, intinya mah spiritual yang dia iming-imingkan begitu. Ini maksudnya korban ini rata-rata masih mondok di situ atau gimana? Rata-rata ini alumni. Tapi pada saat kejadian mereka ini bervariasi dari SMP sampai SMA korbannya. Yang menjadi korban? Yang menjadi korban. Bahkan ada yang dari SMP kelas 1 sampai kelas 3 SMA dia dilecehkan oleh si pelaku tersebut. Pemimpin yayasan langsung yang memang mendanai ataupun yang mengoperasikan pesantren tersebut, mereka sudah berjanji dengan kita pihak kepolisian, dan kita juga sudah menemui yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan akan kooperatif dan akan memberikan kebutuhan kepolisian yang dibutuhkan seperti saksi dan lain-lain. Sementara itu AF, pelaku kasus persetubuhan dan pencabulan terhadap puluhan santriwati, hari ini resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Mataram. Tersangka AF langsung ditahan di ruang tahanan Polresta Mataram. Setelah menjalani pemeriksaan di unit PPA Polres Mataram, AF langsung ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Kasat Reskrim Polresta Mataram AKP Regi Halili, penetapan tersangka AF setelah kasus tersebut naik ke tahap penyidikan, mendengarkan ahli dan saksi-saksi hingga dilakukan visum. Betul, dan sebenarnya di dalam kasus ini pemirsa ada 2 laporan, yakni laporan terkait dengan pencabulan dan persetubuhan. Nah, kasus persetubuhan 5 orang dan pencabulan sendiri totalnya ada 5 orang. Dan selain itu, pemirsa, terkait dengan penetapan AF sebagai tersangka dalam kasus persetubuhan ini dan juga dalam kasus pencabulan, ini memang belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka ya. Kalau dalam kasus, ya betul sekali, baru dalam kasus pencabulan belum ada tersangkanya. Nah, hari ini ada 3 lagi korban yang melaporkan ke Polres Mataram. Jadi total ini ada 10 orang yang sudah melapor. Jadi modusnya itu sebenarnya adalah pelaku ini menjanjikan akan memberikan keberkatan di rahim korban supaya dapat melahirkan anak-anak yang akan menjadi seorang wali. Untuk mengajarkan doa kepada santri-santri. Mengajarkan doa? Iya. Sekaligus mengajarkannya. Nah, itu dibenarkan nggak seperti itu, Pak? Sebenarnya ada yang mengajarkan doa dan mengajarkan doa. Oke, mengajarkan doa oke. Tetapi ketika melakukan melakukan pemeriksaan, kelengkapan pemberkasan tentunya ya. Karena ada beberapa korban juga yang baru melapor pagi tadi. Seperti itu. 3 orang baru tadi melapor, baru 3 orang kita sudah terima dan sekarang sudah melakukan pemeriksaan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.